Pemerintah Provinsi Jambi menggelar tablik akbar yang menghadirkan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad di Masjid Raya Samaratul Insan Islamic Center, Kota Jambi, Senin 28 Juli 2025. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Ketua TPPKK Hesnidar Haris, unsur Forkopimda, para kepala OPD, tokoh agama dan masyarakat, serta ribuan pelajar SMA sekota Jambi. Tablik akbar ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat persatuan umat melalui syiar Islam yang lebih luas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته Saat membuka takbir akbar ini, dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menegaskan pentingnya kehadiran Islamic Center sebagai pusat pendidikan agama Islam di Provinsi Jambi. Di hadapan ribuan jamaah, ia juga menyampaikan permohonan maaf karena masjid tersebut masih dalam proses pembangunan. Berikutnya juga kami mohon maaf jamaah sekalian, masjid kita ini belum selesai, masih ada plafon sama tiang-tiangnya ya. Kita nanti insya Allah tahun ini kita bangun ini semua dalamnya ini. Saya ingin agak-agak mirip tiang di Masjid Nabawi. Kepengen saya bisa minta insya Allah mudah. Insya Allah tahun ini bangun, walaupun tantangan luar biasa. Bapak Ibu punya media mau melihat saya dibully macam-macam masjid ini. Tapi saya ingat ceramah beliau, pemimpin itu pasti akan harus siap dihujat oleh orang banyak. Ya fitnah itu biasa. Ya, yang penting kita ingin
bahwa Jambi ini harus punya Islamic Center, jemaah sekalian. Ya, kenapa? Nanti di sini nanti akan jadi pusat dakwah Islam atau pendidikan Islam di luar kampus. Dari mulai BEM imam masjid nanti kita buat ke sini. Banyak lagi yang lain, ya. Di bawah sudah banyak lengkap, ada kamar-kamarnya untuk orang nanti akan TC untuk MTQ, di bawah sudah ada kamar-kamarnya. Macam-macam di bawah. Tujuan kita adalah kita ingin ada pusat dakwah lain selain daripada pendidikan di kampus. Ibu-ibu tiap bulan nanti buat pengajian di sini, Pak. Silakan Pak Basnas nanti bilang kalau tiap bulan pengajian di sini kita bikin undian umrohnya, Pak. Ya, kan bagus banget nanti ibu-ibu ini, ya kan? Nah, alhamdulillah. Karena itu Pak Ustadz, ini Islamic Center ini namanya Islamic Center Haji Abdurrahman Sayuti. Masjidnya Masjid Samaratul Insan. Sejarahnya dulu adalah ada 6 orang ulama seberang kota Jambi yang mulai membuat perukunan Islam, mendirikan madrasah pertama kali di Jambi. Itulah cikal bakal pondok pesantren yang hari ini banyak di Jambi, Pak. Jadi awalnya ada 6 ulama, salah satunya namanya Abdul Somad bin Majid. Ya, bukan Abdul Somad bin Guru Ibrahim. Jadi 6 orang itulah dulu yang pertama kali mendirikan madrasah, namanya perukunan di kota Jambi, misalnya. Jadi maka kita bikin nama itu paling tidak ini cerminan ilmu, kokohnya ulama ketika itu. Alhamdulillah. Jadi itu Ustaz, mohon doanya semoga nanti ini berguna untuk orang banyak, untuk masyarakat, sehingga nanti anak-anak muda kita bisa membuat acara pelatihan di lokasi ini nantinya. Itu mungkin saya kira. Terima kasih banyak. Kita langsung saja ikuti ceramah dari Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad yang kita cintai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan jamaah memadati Masjid Samaratul Insan atau yang dikenal sebagai Islamic Center Jambi pada Senin 28 Juli 2025. Dalam momen istimewa yang syarat makna, Dai Kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS hadir memberikan tausiah yang menggugah dan memuji keberadaan masjid tersebut sebagai simbol kemajuan umat Islam di Provinsi Jambi. Yang dibawa apa? Apa yang pernah kita buat, yang pernah buat musola. Ibu kalau tidak bisa membangun masjid, meramaikan masjid. Ustaz Somad, ibu-ibu tadi sudah datang jam 9. Jam 8. Allahu Akbar. Sekarang sudah jam 2, jam 2.15. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. 6 jam ini bernilai itikaf dan amal soleh, insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan masjid ini menjadi pusat kegiatan Islam di Provinsi Jambi, insyaallah. Anak-anak muda yang hadir, kenapa Ustaz Somad tadi ngomongnya anak muda? Karena anak muda ini hidupnya masih lama. Sedangkan kami yang tua-tua ini,
kami ini past tense, masa lalu. Sedangkan kalian adalah present and future, sekarang dan masa depan, guys. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari lem kambing, selamat dari sakau, selamat dari mabuk, menjadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang pertama, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, apalagi yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita adalah qul huwallahu ahad. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, Pondok Pesantren, apapun partainya, ormasnya, jabatannya, orangnya, selama dia Islam, qul huwallahu ahad. Mintanya sama siapa? Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Sedangkan yang ini Abdus Samad, termasuk salah satu nama ulama Jambi yang mendirikan pesantren, Kiai Haji Syekh Abdus Samad bin Ibrahim. Untuk semua ulama-ulama Jambi, benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau saya meninggal, ibu mau kirim Al-Fatihah? Oh, semangat. Kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal di Riau, Bapak mau kirim Al-Fatihah? Alhamdulillah, saya sedang meyakinkan diri saya bahwa kalau saya mati ada amal jariah yang tetap mengalir insyaallah. Amin ya rabbal. Sempit hidupmu, susah jalannya, payah kehidupannya, maka katakan Allahu Akbar. Serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ustaz Abdul Somad, kau adalah orang yang tinggi, kau yang paling tinggi sekarang, karena kau dikasih pentas yang besar, yang tinggi Allah. Allahu Akbar. Kau yang paling dihormati Ustaz, gambarmu sama sejajar dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Yang besar hanyalah Allah. Allahu Akbar. Tadi Pak Gubernur menyebut nama profesor, doktor, dan seterusnya, sampai akhirnya titel terakhir adalah almar. Apa yang mau disombongkan? Maka semuanya serahkan pada Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Walhamdulillahi katsira, yang layak dipuja-puji hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, yang suci hanya Allah. Kalau yang suci hanya Allah, kita diejek, dicaci maki, memang kita tidak suci.
Makanya tadi Pak Gubernur mengatakan ada yang mengejek, ada yang membuli, ada yang buat video macam-macam. Beliau tidak ambil pusing karena yang suci hanyalah Allah. Kalau ada dirinya yang merasa aku paling hebat, aku paling besar, aku paling suci, saya hari ini bisa ngomong, ini bukan karena saya, karena mikrofon ini hidup. Coba kalau mic mati, kita masih perlu orang lain. Makanya selalu diulang selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Apa maknanya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Dia. Yang berkuasa Allah, lahul mulku, yang puja-puji Allah, walahul hamdu, yang menghidupkan, yuhyi, yang mematikan, wa yumit, yang berkuasa Allah, wa huwa ala kulli syai'in. Makanya waktu baca itu khusyuk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang banyak orang tak jelas qadir. Qadir. Rupanya nama suaminya Pak Abdul Qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya tauhid. Orang kalau tauhidnya putus, melintang patah, membujur lalu. Kalau sudah terlangkah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa ditakutkan? Tak ada yang perlu ditakutkan. Yang ditakutkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kalau saya sudah takbir, berarti ceramahnya udah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ajarkan tauhid yang benar. Sifat 20 masih dipelajari di Jambi. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basor kalam. Yang hafal ikut, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ada atau tidak ada Allah itu? Wujud. Apakah Allah itu ada awalnya? Tidak, tak ada awalnya. Apakah Allah itu ada akhirnya? Baqa, tak ada akhirnya. Apakah Allah itu sama dengan kita? Mukhalafatuhu lil hawadis. Apakah Allah itu perlu kepada malaikat? Wahdaniyah. Apakah Allah sanggup menghancurkan alam sementara? Qudrat. Apakah Allah bisa memasukkan saya ke surga? Iradat. Apakah Allah itu hidup? La ta'khudhuhu sinatun. Inilah tauhid yang ditanamkan ke anak-anak kita. Bapak akan meninggal, ibu akan mati, anak kita tinggalkan harta, habis. Anak kita tinggalkan tanah, dijualnya tanah. Tapi kalau kita tinggalkan tauhid, itu yang akan menguatkan diri dia insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang membuat kita bersatu. Itu titik persatuan kita. Kenapa kita bersatu? Kita datang dari Allah dan akan balik kepada Allah. Kenapa kita bersatu? Karena kita disatukan oleh la ilaha at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu syahadat, mata kita menengok telunjuk,
Asyhadu an la ilaha illallah. Saat lafaz Allah naik ke atas, mata menengok telunjuk. Yang ditengok telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Untuk menguatkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapapun orangnya, dari suku apapun dia, kita bersatu dalam titik la afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mesti Dengan gaya penyampaian khas, penuh hikmah dan candaan yang segar namun berbobot, ceramah Ustadz Abdul Somad berhasil menyentuh hati para jamaah. Tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga membangkitkan semangat untuk memperbaiki diri. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad tak menyembunyikan rasa takjubnya terhadap bangunan Islamic Center yang dinilainya megah dan fungsional. Tak hanya sekadar tempat ibadah, masjid ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial. Menurutnya, inilah bentuk nyata masjid yang hidup, bukan sekadar bangunan fisik, tetapi pusat peradaban dan pembinaan umat. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad mengangkat tema meningkatkan syiar Islam untuk persatuan umat. Ia mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid sebagai pusat spiritual sekaligus sosial yang produktif di tengah tantangan zaman. Ini AC-nya banyak, ada AC, tapi karena kita ini sudah penuh, ini lebih dari kemampuan daya tampung masjid. Karena kalau daya tampung masjid, susunan sopnya itu kan susunan sop sholat, mestinya susunan sopnya sini, habis itu sini, habis itu sini. Ini udah padat. Ini kita ini sekarang sedang rebut-rebutan oksigen. Jadi kalau ada ibu bapak merasa panas, ini wajar. Jangan ini nanti jadi berita, ditanya orang gimana suasana tadi. Memang panas. Sekarang memang musim panas dan kita ini penuh full jamaah. Mudah-mudahan masjid ini terus penuh dengan kegiatan, insya Allah. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa bersatu? Orang NU, orang Muhammadiyah, orang Al-Wasliyah, orang Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Islam, Jamaah Tabligh, nama nabinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Habiballah. Tadi waktu saya di bawah ada dengar suara hadrah tadi. Ada hadrah. Mana hadrahnya? Masya Allah. Coba mainkan dulu hadrah. Siap? Kasih kode 1,
2, 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini bil urfi wa bil ajami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali mu'ahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Perasaan kami belum pernah latihan, tapi ternyata kalau sudah hati kita bersatu, bersatunya kita di dalam tempat yang paling baik, bersama orang-orang baik, di majelis yang baik, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Nabi kita bukan Muhammad, Nabi yang terakhir adalah Ahmad, bukan Muhammad tapi Ahmad. Ini ayatnya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Oh, jadi kalau ada nama Ahmad terakhir ya salah. Yang terakhir bukan Ahmad. Siapa? Juz 30 Nasrullah. Iza jaa Nasrullah kan Nabi yang terakhir. Oh bukan, setelah Nasrullah ada lagi. Ada lagi setelah Nasrullah. Siapa dia? Ini di ujung terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini Nabi terakhir. Oh tidak, habis Quran, buka lagi ke pangkal Quran, ada lagi setelah Nabi Somad. Ini Nabi yang terakhir, nama dia di awal Quran. Siapa dia? Ihdinas siratal. Itu dia Pak Mustafa. Orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mengotak-atik Al-Quran, mentang-mentang nama dia Ahmad, dibilangnya Nabi terakhir Ahmad. Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, itu orangnya satu. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kalau maulid datang, maulid Simtun Durar, maulid Habsyi, maulid Barzanji, maulid Diaul Lami datang. Apakah orang Jambi masih maulid? Kalau ada yang membid'ahkan maulid, jangan lawan. Kalau ada yang membid'ahkan maulid, jangan marah. Terus caranya gimana? Buat aja maulid terus, tiap hari. Jangan menunggu Rabiul Awal. Buat aja terus maulid sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Maulid itu mengenang Nabi Muhammad. Maulid itu mengenal Nabi Muhammad, supaya anak kita tahu Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Adakah Nabi meninggalkan istana? Tak ada. Ada Nabi meninggalkan kursi dari emas. Kenapa tiba-tiba pas kesini saya ingat emas? Karena jilbabnya kuning. Apakah ada Nabi meninggalkan kekayaan harta berlimpah? Yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Masjid. Kalau sayang sama Nabi, jaga masjid sama ratu.
samaratul insan. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Siap jaga samaratul insan? Ibu-ibu, majelis taklim, wirid yasin, pengajian, buat acara di samaratul insan. Boleh Pak Gubernur? Boleh, terbuka acara. Buat acara bebas, masjid besar, melimpah ruah. Anak muda, buat acara anak muda. Malam Ahad, Anda pemuda Jambi, jangan keluyuran, nanti gembong masuk angin. Buatlah khusus anak muda di samaratul insan. Yang tua jangan ikut, khusus anak muda saja. Silakan minta kantor bersama, kantor UI, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor Al-Wasliyah, kantor Perti, Tarbiyah Islamiyah, kantor Persis, supaya apa? Mudah berkoordinasi. Tidak perlu besar, yang penting ada tempat berkumpul. Kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sehingga ini menjadi sentral pusat kegiatan Islam. Setuju? Bagus. Pelatihan TC, ori-ori, tahfiz, penghafal Quran, kaligrafi, arsitektur Islam, pameran. Siapapun yang mau datang buat pameran kaligrafi, pameran sejarah Nabi, datang ke Samaratul Insan Jambi. Saya sudah datang kemari, saya sudah melihat bangunannya besar, bagus, cantik. Masalah tiangnya ini nanti ditutup pakai baju. Kata Pak Gubernur tadi jelas. Saya ini kan ditutup 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan yang kedua batik Tanjung Jabung Timur, lapisan yang ketiga sorban. Kalau jantung saya langsung nampak. Ini jamaah lari semua. Ini ditutup 3 lapis. Di dalamnya besi, di luar besi semen, di luar semen batu, di luar batu cat. Yang paling murah, yang paling ringan adalah cat yang paling luar. Ini nanti akan dibuat macam tiang-tiang Masjid Nabawi, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya bukan mengada-ngada, itu saya ambil dari sambutan Pak Gubernur tadi. Masih ada pemasangan plafon, masih ada pembalutan tiang, masih ada finishing. Mudah-mudahan masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua ormas-ormas Islam, tempat bersatunya umat Islam di provinsi Jambi ini, insyaallah. Orang Aceh kalau mau pergi ke Jakarta jalan darat Idul Fitri, Idul Adha. Orang Jakarta kalau mau pulang ke Medan, jangan lupa singgah ke Jambi, mampir ke Samaratul Insan. Kalau tuan berkawan-kawan menanam ubi, kalau belum sampai ke Samaratul Insan, belum sampai ke kota Jambi. Setuju? Nanti kalau saya ditanya orang, Ustaz Somad dari Jambi kemarin, ya sudah sampai ke Samaratul Insan, berarti kau belum mengikuti Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Sombong kali Ustaz Somad. Maksudnya yang belum follow, tolonglah follow. Apa yang menyatukan kita? Ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang tinggi jabatannya. Kita disatukan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita disatukan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kita disatukan dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita disatukan dengan yang keempat. Apa yang keempat membuat kita bersatu? Allah.
Dalam tablik akbar ini, Gubernur Jambi Al-Haris turut menyampaikan apresiasinya. Ia menekankan pentingnya menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda. Al-Haris juga turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan menyempurnakan fasilitas masjid. Para jemaah yang hadir dalam tablik akbar ini tampak khusyuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kondang Abdul Somad. Ibu-ibu di Jambi masih ada wirid Yasin? Ibu wirid Yasin? Serius? Betul? Bapak malam Jumat masih baca Yasin? Saya tes, masih baca atau tidak? Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu innama amruhu idza fasubhanalladzi malakutu wa ilaihi. Mantap. Begitulah baca Yasin. Baca Yasin itu dari awal, tengah sampai ujung. Sekarang banyak juga orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Ragun, jauh. Ibu baca Yasin seminggu sekali, bapak baca Yasin malam Jumat. Padahal kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, asbaha maghfuran lah, dosanya diampunkan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. One day one juz, one day one juz, satu hari satu juz. Kalau yang buat one day one juz ibu-ibu biasa. Kalau yang buat one day one juz bapak-bapak biasa. Yang buat one day one juz adalah Pak Mustaqim, Wakil Kapolda Jambi, asli orang Jambi. Mudah-mudahan Pak Mustaqim panjang umur sehat. Beliau sudah membiasakan diri satu hari satu juz. Maka anak-anak buahnya diwajibkan satu juz, satu juz, satu juz. Kalau tidak satu juz, nonton. Selagi ada kekuasaan,
selagi pistol masih besi, selagi baju seragam coklat masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti baju seragam sudah ditarik negara, pistol besi sudah diambil pemerintah, tinggal pistol air. Itu pun kadang hidup kadang mati, lebih sering mati daripada hidup. Mohon maaf, ada anak-anak. Kalau saya yang nyuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran, orang nggak mau. Tapi kalau polisi yang baca Quran, dia nggak perlu pakai tablik akbar, tidak perlu pakai suara menggelegar, cukup dia suruh baca Quran ya, baca Quran. Mudah-mudahan orang Jambi yang dititipkan Allah kekuasaan, dipakainya kekuasaan itu menolong agama Allah. Al-Quran titip temu kita. Ini walaupun jilbabnya hitam, ini pun walaupun pecinya putih, ini walaupun bajunya macam-macam, semua Qurannya 30 juz. Makanya kalau ada orang nanya, hafalannya sudah berapa dek? Alhamdulillah 32 ya. Orang Melayu sebelum berkhitan, sebelum bersunat sudah khatam Quran. Betul. Dimasakkan pulut kuning, pakai telur ayam, pakai ayam panggang, diserahkan ke guru mengaji. Setelah itu baru acara pemotongan gunting pita. Perempuan sebelum akad nikah, malam berinai, malam meminang, malam merisik, malam meminang, malam berinai, ada acara malam khatam Quran. Jambi ini Melayu kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Setuju? Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Melayu itu hebat. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli kubis. Kalau burung sudah datang, tanda waktu sudah mau habis. Hebat Masjid Samaratul Insan ini. Dia kodenya itu pakai burung ini. Masya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini orang menyebut burung itu burung gereja, sampai di Jambi berubah jadi burung. Sudah mualaf dia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi titik temu kita ada pada Al-Quran. Bapak kepala dinas, bapak kepala kantor, bapak kepala badan, pagi masuk kantor suruh orang baca Quran dulu. Setuju? Baca Quran dulu. Ibu penggerak PKK, ibu BOW, anak-anak baca Quran dulu. Anak sekolah, SMP, SMA, SMK, baca Quran dulu. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya ke Jambi ini berkat Al-Quran. Titik temu kita yang pertama, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Titik temu kita yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Titik temu kita yang ketiga, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik temu kita yang ketiga, empat, Allahumma arhamna bil Quran. Titik temu kita yang terakhir, yang kelima, innal insana lafi khusy. Bapak rugi, saya rugi, ibu rugi, Pak Gubernur rugi, Bapak Wakapolda rugi. Yang untung siapa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini titik temu kita yang kelima adalah amal soleh, bukan somat. Anak muda amal solehnya belajar yang serius, sekolah, jangan main handphone, jangan main game online, jangan main judi online, jangan terjebak pinjaman online. Ibu-ibu amal solehnya jaga anak, mengandung itu amal soleh.
Makanya kalau ada tetangga yang rese, kau tahun lalu mengandung, ini mengandung, amal soleh. Melayani suami, amal soleh. Bapak mencari nafkah, berdagang, berniaga, tanam sawit, tanam karet, tambang, bayar pajak, ikut kontribusi kepada pemerintah, negara, bayar zakat ke Basnas. Ini semua amal soleh. Polisi, tentara, angkatan darat, angkatan laut, berangkat pagi, masuk kerja, pulang petang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amal soleh. Ibu mencuci, memasak, merawat suami, membesarkan anak-anak, itu semua amal soleh. Niatkan semuanya karena Allah. Makan itu amal soleh. Kalau disebut nama Allah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tempoknya. Tidur itu amal soleh. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya Pak Ustadz, amal soleh saya sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, isra, awabin, tasbih, tasyrik. Bagus. Saya nggak bisa berdiri Pak Ustadz. Jadi amal soleh saya duduk baca Quran. Bagus. Saya baca Quran nggak bisa Pak Ustadz. Asal saya tengok Quran hurufnya bersatu. Kalau nggak bisa sholat, baca Quran. Nggak bisa baca Quran, pejamkan mata, berzikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Saya kalau Tuhan membeli rendang, jangan dicampur dengan sayur kubis. Kalau sudah datang surat tilang, berarti waktu sudah habis. Tablik Akbar ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat persatuan umat melalui syiar Islam yang lebih luas. Kegiatan ini digelar di Masjid Raya Samaratul Insan Islamic Center Kota Jambi yang sesuai kegunaannya. Islamic Center yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jambi ini memang dipergunakan untuk pusat pengkajian dan pendidikan Islam di Jambi. Dalam Tablik Akbar ini, Al-Haris juga memberikan beasiswa kepada salah seorang pelajar yang turut menjadi jemaah. Usai acara, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa
Masjid Raya Samaratul Insan Islamic Center tak hanya sekadar tempat ibadah, tapi juga akan dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai kegiatan Tabligh Akbar Pemerintah Provinsi Jambi bersama Ustadz Abdul Somad. Ya, hari ini juga membagikan beasiswa tadi buat salah satu ya, karena gini dia bisa menyimpulkan semua luar biasa. Ini anak pintar nih, ya. Saya perlu perhatian, kasih dia perhatian lah, surprise kasih dia, ya. Oke. Acara ditutup dengan doa bersama. Ribuan tangan terangkat, bibir-bibir berzikir, berharap keberkahan, ampunan, dan kemuliaan hidup dunia akhirat. Hebat Masjid Samaratul Insan ini. Kodenya macam-macam. Datang guru, datang kardus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tes ini anak-anak muda ini ingat gak isi ceramah saya? Itu yang agak berdiri sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mau ditanya, bukan mau buat video. Siapa nama? Abdul Haris. Abdul Haris. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Betul nama Abdul Haris. Abdul Hadi. Yang ini Abdul Somad. Ini UAS, ini Buah. Abdul Hadi. Abdul Hadi masih sekolah. Iya, kuliah semester berapa? Alhamdulillah semester 6. Semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Semester 6 berarti tahun ini KKN ya. KKN di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam UIN. Masya Allah. 5 titik temu kita ini ada 5. Coba sebutkan yang 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama titik temu kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga Muhammadar Rasulullah. Yang keempat Al-Quran. Yang kelima amal soleh. Kasih beasiswa. Apa doa Adinda Abdul Hadi tadi sebelum kemarin? Tadi pengen sarjana 3 tahun setengah. Ya sarjana 3 tahun setengah. Ibu yang mau cari menantu ini tahun. Sukses ya. Nanti selesai S1, lanjut S2, nanti sementara ikut CPNS, Ustadz masukkan mengajar di pesantren Ustadz Dahrizal Dahlan di pesantren Darul Ihsan. Serius belajar ya? Nah, udah ada yang ambil foto tadi.
Masya Allah. Duduk anak-anak. Masya Allah. Saya kalau melihat mahasiswa, saya ingat diri saya waktu kuliah dulu. Kalau saya lihat ibu bawa anak, saya menengok emak saya bawa saya dulu. Kalau saya nengok bapak-bapak yang udah tua, saya melihat diri saya nanti setelah tua. Selama 1 jam, tadi saya mulai berdiri jam 2, sekarang sudah jam 3. Selama 1 jam bercakap ini, banyak cakap saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan Jambi ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Gubernur beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adil dan amanah. Rakyatnya, masyarakatnya takut pada Allah. Kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin kami jadikanlah pemimpin yang takut dan amanah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu nikmat dan pintu barakah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Allahumma ja'al hadzal masjidan mubarakan fih. Jadikanlah masjid samaratul insan, masjid yang penuh dengan keberkahan, menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum ada keturunan, berikan anak soleh solihah menghafal Quran. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian, luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami, Engkau ridha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan Jambi, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri-negeri kaum muslimin dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il
husnil khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal masjid, sebagaimana Kau kumpulkan kami siang ini di Masjid Samaratul Insan, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.